Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Perubahan Undang-Undang ITE harus terus diarahkan untuk tetap selaras dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Evolusi hukum dalam ranah cyber tak boleh stagnan, ia harus menjadi cermin dari kemajuan dan perubahan dalam dunia digital. Pentingnya menyesuaikan regulasi dengan tren teknologi terkini tidak dapat diabaikan. Namun, selaras dengan perubahan ini, keseimbangan antara adaptasi dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar seperti kebebasan berekspresi, privasi, dan keadilan yang harus dijaga. Transformasi kedua ini bukan hanya tentang penyesuaian dengan revolusi teknologi, tetapi juga tentang keadilan dan kepastian hukum. Perlu ditekankan bahwa perbaikan hukum harus memperhitungkan penghapusan pasal-pasal karet yang ambigu yang dapat menimbulkan interpretasi yang luas dan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menguatkan ketetapan hukum, pentingnya keteladanan regulasi untuk memberikan panduan yang jelas dan tegas bagi masyarakat dan penegak hukum tidak bisa dilewatkan. Ini adalah saat yang krusial bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk tidak hanya memperhatikan aspek teknis dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE, tetapi juga menghadirkan ketegasan hukum yang menghilangkan ambiguitas, serta memberikan jaminan kepastian hukum yang mendasar bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital Indonesia. Dan pemirsa, rancangan undang-undang tentang perubahan kedua nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau RUU ITE telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. RUU perubahan kedua ini sebagai upaya untuk memastikan harmonisasi antara ketentuan pidana atau sanksi di dalam Undang-Undang ITE dengan KUHP nasional yang baru saja disahkan pada tahun ini. Lantas seperti apa latar belakang dengan adanya perubahan kedua Undang-Undang ITE ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Bilkis. Pak Dirjen, kita baru saja mengetahui bahwa memang RUU ITE ini mengalami perubahan kedua, begitu Pak. Lantas kiranya apa latar belakang adanya perubahan kedua Undang-Undang ITE ini, Pak Dirjen? Ya, jadi pada pekan lalu ya rancangan perubahan kedua Undang-Undang ITE itu sudah disepakati untuk dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan. Nah, latar belakangnya seperti ini. Jadi sebetulnya Undang-Undang ITE itu sudah ada sejak 2008, ya namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu ya mendapatkan keberatan dari masyarakat. Jadi masyarakat keberatan dengan undang-undang tersebut. Ya, apa yang menjadi keberatan masyarakat ya terutama terkait dengan pasal 27 dan 28. Nah, ini pasal penghinaan, pencemaran nama baik, menyerang kehormatan, dan ini dianggap menghambat kebebasan berbicara begitu, apalagi hukumannya termasuk hukuman yang tinggi di atas 5 tahun sehingga pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE itu bisa ditahan begitu selama proses penyidikan ya karena hukumannya di atas 5 tahun. Nah, menjawab keberatan masyarakat itu, maka pemerintah bersama DPR kemudian mengajukan perubahan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian diubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, tetapi Undang-Undang 11 2008 ini juga dalam penerapannya masih terjadi perbedaan pemahaman, ya perbedaan penafsiran, ya sehingga beberapa subjek hukum yang mestinya tidak bisa dikenakan oleh undang-undang ini, tetapi dikenakan.
Ya misalnya kasus di NTB ya, itu ada Nuril Baik yang terkena undang-undang ini ya, tapi kemudian memang dibebaskan ya karena memang tidak pas sebetulnya yang bersangkutan dikenakan undang-undang tersebut. Nah, karena itulah ya, karena adanya perbedaan pemahaman dalam penerapan di lapangan, maka kemudian pemerintah ya mengajukan rancangan perubahan kedua, ya perubahan kedua Undang-Undang ITE, dan yang tadi saya sampaikan di awal pekan lalu itu sudah disepakati untuk dibawa ke tingkat paripurna untuk mendapatkan pengesahan. Nah, jadi semangat perubahan kedua Undang-Undang ITE ini adalah yang pertama, tentu tetap menjamin kemerdekaan berpendapat, kebebasan berpendapat, tetapi ya kebebasan berpendapat itu harus dibatasi. Ya dibatasi oleh apa? Oleh hak dan kebebasan orang lain juga begitu. Untuk menjaga ruang digital atau internet kita bersih, sehat, aman, begitu jauh dari penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, yang kedua, untuk menjamin kepastian hukum, ya supaya tidak ada lagi perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Nah, kira-kira itu, Bilkis. Baik, pemerintah ini dalam hal ini berusaha untuk memperbaiki permasalahan yang membuat Undang-Undang ITE ini sempat multitafsir begitu ya Pak. Banyaknya anggapan bahwa norma ITE ini sempat memberangus kemerdekaan pers gitu. Bukan demikian yang dimaksudkan ya Pak, melainkan hanya membatasi apa yang dibicarakan demikian. Kemudian Pak Dirjen, kita masih ingin mengetahui mengenai perubahan kedua tentang Undang-Undang ITE, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Juru Bicara.